Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Sodiwon. Kita akan melanjutkan materi IPA pertemuan 11. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah SWT, mari kita simak video berikutnya. Mudah-mudahan tetap semangat, senantiasa menjaga kesehatannya. Insyaallah kita akan melanjutkan yaitu materi campuran. Apa itu campuran? Yaitu penggabungan ya. Nanti kita bisa lihat di materi ini. Jadi penggabungan dua zat murni atau lebih yang masih mempunyai sifat-sifat asalnya dan tidak mempunyai komposisi tertentu ya. Di larutan ya di sini adanya campuran ya, biasanya juga ada yang namanya larutan gitu. Jadi larutan adalah campuran dua zat ya, dua zat atau lebih yang terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Maka disitulah larutan garam adalah campuran homogen dari garam dan juga dalam air. Ya, disinilah kemudian contoh larutan gula misalnya ya. Kemudian campuran gula biasanya itu campuran homogen dari gula dalam air. Maka di sini kemudian kita melanjutkan, kita akan membahas tentang pemisahan campuran. Pemisahan campuran kita akan bahas meliputi penyaringan atau filtrasi, dan kemudian yang kedua penyulingan atau distilasi, yang ketiga kromatografi, yang keempat kristalisasi dan juga sublimasi. Baik, langsung saja ke penyaringan. Jadi atau filtrasi ya. Jadi filtrasi merupakan pemisahan ya, padatan dari suatu suspensi dengan menggunakan alat penyaring. Nanti kita bisa lihat gambarnya. Pemisahan ini berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel suspensi. Kemudian yang kedua penyulingan. Jadi penyulingan itu ya, atau bisa disebut juga distilasi ya. Jadi pemisahan campuran zat-zat yang mudah menguap ya. Prinsipnya distilasi merupakan suatu zat kemudian mengembunkannya kembali. Nah, distilasi ini juga dapat dilakukan jika titik-titik zat yang bercampur berbeda. Kemudian kromatografi ya adalah suatu teknik ya pemisahan ya molekul berdasarkan perbedaan pola pergerakan antara fase gerak dan fase diam untuk memisahkan komponen berupa molekul yang berbeda pada larutan. Misalkan contohnya ya kita akan melakukan pemisahan ya dengan menggunakan paper ya, kemudian dicelupkan di dalam air, ataupun kemudian yang di situ ada beberapa molekul ya yang kemudian kita akan membedakan atau kemudian memisahkan. Nah, disitulah akan terjadi perbedaan-perbedaan. Nanti kita bisa lihat sebagaimana materi ini. Kemudian kristalisasi ya adalah proses yang pembentukan bahan padat dari pengendapan larutan ya, melet atau lebih jarang pengendapan langsung dari gas. Kemudian yang kelima ya, yang terakhir ya dari campuran tadi ya, ada yang dinamakan sublimasi ya, itu perubahan wujud dari padat ke gas tanpa mencair terlebih dahulu. Misalkan es ya yang langsung menguap tanpa mencair terlebih dahulu pada tekanan normal. Kebanyakan benda dan zat memiliki tiga bentuk yang berbeda pada suatu yang berbeda gitu ya, itu sublimasi. Silakan diperhatikan nanti kemudian diberikan untuk kesimpulannya ya anak-anakku semuanya. Tetap semangat ya. Yang berikutnya asam, itu suatu zat ya larutan berasa asam, jadi memerahkan lakmus biru dan menetralkan basa. Contohnya ya nanti bisa dibaca berbagai macam tumbuhan dan yang menghasilkan asam tertentu, misalnya asam nitrat ya, asam maleat, asam
tartrat ya, kemudian asam askorbat dan juga asam asetat dan juga asam benzoat. Nah, nanti silakan dipelajari ya di materi ini supaya kita tahu vitamin C itu terdapat dalam berbagai buah dan sayuran. Ya, itu dikatakan asam apa? Silakan nanti dibaca-baca, diperhatikan. Kemudian contoh asam anorganik ya. Contoh asam anorganik ya, mungkin kalian pernah melihat ya, yang mbak-mbak yang mungkin di rumahnya ya ada sepeda motor, biasanya itu kan ada yang namanya aki motor atau mobil. Yaitu penggunaannya ya menggunakan asam sulfat H2SO4 ini. Jadi nanti ya contoh asam organik di sini Ustadz contohkan ada 5, silakan perhatikan ya, silakan dibaca-baca. Kemudian melanjutkan yaitu materi basa. Apa itu basa? Zat senyawa yang dapat bereaksi dengan asam menghasilkan senyawa disebut garam. Nah, ini contoh basa ya, yaitu deodoran. Nah, ini yang biasa suka pakai deodoran. Itulah salah satu contoh basa. Kemudian mortar dan plaster ya, obat urus-urus ya, dan juga bahan sabun itu penggunaannya ya, materi basa tadi ya. Biasanya itu ya, bahan sabun itu dengan memakai natrium hidroksida ya. Itu sabun, hampir semua sabun itu memakai. Kemudian kita perlu memahami ya indikator asam basa ya, sebagaimana materi lanjutannya. Nah, ini indikator basa, alhamdulillah ini di dunia keseharian insya Allah kita akan bisa menemukan contoh kadar air itu ya. Nah, di situ kemudian kadar ya, air yang bagus itu yang seperti apa? Tentu kadar ini ya, airnya itu yang bagus itu yang netral gitu, nggak sampai asam atau kemudian harus sampai basa. Nah, ini yang kemudian di dunia industri itu biasanya ini kalau di dunia kosmetik biasanya indikator asam basa ini seringkali digunakan ya, yaitu alatnya itu yang namanya indikator universal nih. Jadi contoh di dunia kosmetik itu tadi mengecek air ya, kadar pH-nya seperti apa ya. Kalau sampai kadarnya asam ya, berlebihan ataupun kemudian basa, itu biasa digunakan karena lebih mudah ini. Kalau misalkan berlebih ya, terlalu basa maka bisa menimbulkan iritasi. Nah, ini juga berbahaya. Maka perlu kita ketahui supaya kita ya tahu ya. Jadi standarnya air itu bisa dipakai oleh kulit pada bayi ataupun dewasa, itu ada standar khusus. Nah, ini yang pembelajaran ya tentang indikator asam dan basa. Ini tingkat keasaman suatu larutan dapat dinyatakan dengan pH. Skala pH berkisaran 0 sampai 14. Nah, ini silakan dipahami jika pH larut ya lebih daripada 7 berarti larutannya bersifat asam dan seterusnya ya. Semakin kecil nilai pH berarti semakin kuat sifat asam dan semakin lemah sifat basa. Ini ya silakan dibaca, diulang-ulang ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi materi kita untuk kemudian bisa dipahami bersama. Kemudian garam ya adalah senyawa yang terbentuk dari hasil reaksi antara asam dan basa. Ya. Garam ya yang bersifat asam atau pH lebih daripada 7, garam ini terbentuk dari asam kuat yang bereaksi dengan basa lemah. Ya, contoh garam ini silakan dibaca-baca. Garam bersifat netral ya, garam yang bersifat basa. Nah, ini materi yang saya sampaikan, silakan nanti dibaca-baca lagi. Jika ada yang tidak bisa dipahami, silakan menghubungi nomor Ustadz ya di sini. Jadi nanti tanyakan langsung. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan materi ini dengan benar. Itu saja yang bisa saya sampaikan.
Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.